Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Teacher Linda. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Namun, teacher akan mengajak kalian untuk bernyanyi terlebih dahulu. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku susun jadi 10, marilah berdoa. Siap baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Hari ini kita akan belajar pelajaran 3, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kompetensi dasarnya yang akan kita capai 3.3 memahami adanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 4.3 menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 3.4 memahami keesaan Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. 4.4 menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Itulah nyanyian tentang rukun iman. Rukun iman ada 6 ya. Dan iman kepada Allah termasuk rukun iman yang ke-1. Siapa yang menciptakan bumi dan isinya? Ada yang tahu anak-anak? Ya betul, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan bumi dan isinya. Allah maha besar ya. Hanya kepada Allah kita menyembah. Kita akan membahas Allah itu ada.
Bagaimana kita tahu bagaimana Allah itu ada? Dengan cara apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Ya, buktinya dengan adanya ciptaannya. Seperti yang kalian lihat, ada tanaman, ada kupu-kupu, itu adalah ciptaannya. Termasuk kita, manusia, itu adalah ciptaannya. Ada juga ayam, itu adalah ciptaannya juga. Nah, ini adalah ayam. Telur ayam dirami oleh induk ayam. Setelah cukup waktu, telur ayam menetas, mengeluarkan anak ayam. Manusia tidak mampu membuat anak ayam. Yang menciptakan ayam dari sebutir telur ayam adalah Allah. Hanya Allah yang menciptakan ayam dan bisa menetas menjadi telur ayam, dan lahirlah ayam. Lihat di layar kalian ada tanaman. Tanaman itu adalah ciptaan Allah. Tanaman asalnya dari benih, kemudian tumbuh, jadilah tanaman yang memiliki daun, batang, dan juga bunga. Tentu kita sebagai manusia tidak bisa membuat tanaman, hanya Allah lah yang bisa membuat tanaman. Bukti ini adalah bahwa Allah mempunyai ciptaannya, baik itu tanaman, baik itu ayam, ataupun manusia. Dan kita bisa lihat di sini ada gambar apa ya? Betul, itu adalah gambar pegunungan. Siapa yang menciptakan? Ada yang tahu anak-anak? Ya, betul. Allah lah yang menciptakan gunung. Allah menciptakan seluruh bumi dan isinya. Dan lalu, ini gambar apa ya? Betul, itu adalah gambar mobil. Siapa yang menciptakan mobil? Yang menciptakan mobil adalah manusia. Jadi beda ya. Ada ciptaan manusia dan juga ada yang ciptaan Allah. Jadi Allah itu ada dilihat dari apa? Dari ciptaannya. Bahwa Allah menciptakan makhluk seperti manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Kalian bisa bedakan ya bahwa ciptaan Allah berbeda dengan ciptaan manusia. Selanjutnya kita akan membahas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Esa. Nah, ada gambar apa sebelah kiri? Kapal laut. Kapal laut sedang berlayar di lautan. Yang menjalankan kapal laut siapa ya? Ada yang tahu? Ya, itu adalah nahkoda. Nahkoda hanya satu orang. Dan siapa yang menciptakan alam semesta ini? Allah lah sendiri yang menciptakan. Allah menciptakan dan mengatur dunia ini sendiri. Allah tidak mempunyai anak. Allah juga tidak diperhatikan. Nah, apa itu Esa? Ada yang tahu? Esa artinya satu. Jadi Allah itu hanya satu. Bisa kita lihat dalam terjemahan surah Al-Ikhlas bahwa Allah itu tidak punya anak, tidak punya orang tua. Jadi Allah hanya satu. Allah Maha Pencipta dan Maha Pemelihara alam semesta. Jika nahkoda melakukan kesalahan, kapal yang dikemudikan bisa mengalami kecelakaan. Kapal pun bisa terdampar. Kapal bisa juga tenggelam. Berbeda dengan nahkoda atau manusia, Allah mengatur alam semesta dengan sempurna. Itulah bukti Allah Maha Esa. Meskipun sendiri, kekuasaan Allah tak terhingga. Itulah perbedaan Allah dengan manusia, walaupun dia hanya sendiri. Selanjutnya, lihatlah diri sendiri. Diri kita mempunyai anggota tubuh. Anggota tubuh memiliki nama dan manfaatnya. Seperti tangan, gunanya untuk memegang,
untuk menulis, digunakan untuk mengambil makanan. Ada juga mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kemudian kaki untuk berjalan. Nah, siapa kira-kira yang menciptakan itu? Betul, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita harus apa? Harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Kita sudah diberikan anggota tubuh yang lengkap. Selanjutnya adalah lihatlah lingkungan di rumah. Kira-kira ada siapa ya di rumah? Ya, ada ayah, ada ibu, ada adik yang mempunyai adik, ada kakak yang mempunyai kakak. Kita bersyukur pada Allah, kita mempunyai lingkungan rumah yang sempurna. Kita mempunyai keluarga yang bahagia. Kita bisa melakukan apapun, kita bisa bermain bersama dengan ayah, ibu, dan adik ataupun kakak. Kita bisa berkumpul bersama, makan bersama. Oleh karena itu, kita sebagai anak muslim, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai keluarga yang bahagia. Nah, yang selanjutnya, lihat lingkungan di sekolah. Walaupun kita sekarang lagi di rumah, tapi ketika nanti akan belajar di sekolah kembali, kita bisa bertemu teman-teman, bertemu guru atau teacher, menyapa, berkumpul, bermain bersama. Oleh karena itu, kalian harus bersyukur punya teman dan guru-guru. Di sekolah juga kalian bisa bermain, bisa belajar. Siapa yang membimbing di sekolah? Ya, guru. Kita juga harus hormat kepada guru, harus menyayangi teman. Selain guru, biasanya di sekolah ada OB atau office boy juga ada satpam. Kita juga harus hormat. Oleh karena itu, kita senantiasa harus bersyukur dengan adanya lingkungan sekolah. Untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Teacher Linda. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.